Oke, kita akan lanjut, kita punya pelajaran yang berjudul The Book of the Law. Ini adalah bagian kedua daripada pelajaran ini. Kemarin kita sudah belajar tentang The Law of Moses di Maleakhi 4 ayat 4 yang mengingatkan umat Tuhan, dan buku Maleakhi itu khususnya 4 ayat 4 sedang bicara tentang untuk umat Tuhan yang menantikan kedatangannya kedua kali. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali, ini juga sedang terulang di akhir zaman, di mana the law of Moses itu sudah dilupakan oleh yang mengaku umat Tuhan, sehingga diperingatkan untuk jangan dilupakan, karena ini adalah hal keselamatan. Okay? Dan law of Moses itu terdiri dari statutes dengan judgment yang memberi penjelasan dan membuat lebih jelas dan lebih mengerti dan membuat lebih sederhana di dalam pikiran orang itu untuk bisa mengerti 10 hukum agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Karena kita tahu bahwa pelanggaran 10 hukum atau pelanggaran hukum itu adalah dosa, dan Tuhan datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan kalau mereka masih melanggar hukum Tuhan karena mereka tidak mengerti prinsip 10 hukum yang dijelaskan oleh statutes dengan judgment, tentu saja mereka akan binasa. Jadi inilah betapa pentingnya ini the law of Moses yang diingatkan untuk umat Tuhan mengertinya agar tidak melanggar 10 hukum. Oke, kita ke Ulangan 31, dikatakan di sini bahwa Musa yang menulis ini buku ya. Musa yang menulis the book of the law. Sementara di Ulangan 9 ayat 10 kita bisa tahu, dan pada umumnya orang mengerti ini, bahwa 10 hukum yang ditulis dengan jari Tuhan di dua loh batu itu ditulis oleh jarinya Tuhan, sementara book of the law ini ditulis oleh jari-jarinya Musa. Jadi kita bisa lihat perbedaannya. Yang satu bicara tentang 10 hukum, the moral law yang kita mengerti itu, yang ditulis di dua loh batu oleh jari Tuhan. Sementara the book of the law ini ditulis oleh jari-jarinya Musa. Tapi karena jari penulisnya berbeda, apakah artinya hukumnya berbeda? Pada umumnya orang langsung mengambil kesimpulan, dan saya pun waktu baru mulai belajar dulu, ada baca buku yang bilang karena dia punya penulisnya beda, artinya beda juga katanya. Dan tentu saja saya dulu cuma berdasarkan apa yang ditulis, oke, itulah artinya. Dengan bukti-bukti, walaupun saya nggak mendalaminya karena baru mulai belajar, kalau saya ingat. Tapi sementara waktu berlalu dan mulai lebih belajar, khususnya di belakangan ini, saya bisa lihat bahwa itu adalah pengertian yang salah. Jadi jari Musa dan jari Tuhan itu, apakah artinya beda nilai kualitas daripada hukum itu? Nah, di ayat 26 Ulangan 31 dikatakan, Musa bilang, ambillah buku ini. Dia bilang kepada imam-imamnya, the priest yang minister di sanctuary. Dia bilang, ambillah buku ini yang dia tulis dengan jarinya dan letakannya in the side. In artinya di dalam, side artinya di samping. Artinya di samping di dalam tabut perjanjian Tuhan. Dan kita tahu di dalam tabut perjanjian itu ada 10 hukum. Dan bukunya Musa ini yang ditulis oleh Musa, yang sebenarnya adalah hukum Tuhan yang disampaikan melalui Musa ya. Karena Musa, kita sudah belajar tadi malam, Musa tidak membuat hukumnya sendiri. Ini bukan Musa punya hukum. Ini ditulis karena disampaikan melalui Musa, ditulis oleh Musa.
Tapi yang membuat siapa punya hukum ialah siapa yang berikan kepada Musa. Dan itu ditempatkan di tabut perjanjian, di samping, di bagian sampingnya, in the side. Dan itu akan menjadi saksi terhadap kamu. Saksi artinya menjadi saksi di saat kamu dihakimi, kan? Karena semua orang yang dihakimi itu dihakimi sesuai dengan 10 hukum dan buku Musa. Sudah bisa lihat betapa pentingnya buku Musa. Kalau itu akan menjadi saksi apakah kamu menurut atau melanggar. Kita sudah tahu bahwa buku Musa ini menjelaskan 10 hukum. Artinya kalau orang bilang, oh saya nggak bersinah berdasarkan 10 hukum. Bukankah buku Musa yang bilang kamu bersinah karena kamu sudah menginginkan seorang yang bukan istri kamu di dalam hati kamu. Jadi sama. Kita bisa lihat sama kualitasnya di sini. Nah, kutipan di Spirit of Prophecy ini dikatakan Musa yang tulis judgment dengan statutes. Dan dia tulisnya judgment dan statutes ini keluar dari mulut Tuhan. Waktu dia bersama-sama dengan Tuhan di gunung. Tentu saja ini Tuhan Yesus, kan? Jadi ini statutes dengan judgment asalnya dari mulutnya God. Artinya ini the law of God. Ini the law of God. Kalau Musa hanya dengar dan tulis apa yang God bilang. Bedanya dengan 10 hukum yang di Sinai waktu di Keluaran 20, itu law of God juga, bedanya ditulis di batu oleh jari-jarinya Tuhan. Sementara ini law of God karena keluar dari mulutnya God, tapi diberikan dan dicatat, ditulis oleh Musa, tapi kualitasnya sama. Jadi kita lanjut lagi di sini, katakan seandainya umat Tuhan menurut prinsip-prinsip 10 hukum, nggak perlu untuk diberikan instruksi yang spesifik yang diberikan melalui Musa. Yang Musa tulis di dalam buku. Jadi kita bisa lihat bahwa ini diberikan karena umat Tuhan melanggar. Dan diberikannya untuk menjelaskan 10 hukum. Artinya kalau mereka nggak melanggar, bukan berarti bahwa nggak perlu lagi status dengan judgment, punya prinsip-prinsip. Kalau mereka nggak melanggar, itu karena mereka sudah menghidupkan, menerapkan, mengaplikasikan statutes dengan judgment punya prinsip dalam penurutan mereka akan 10 hukum. Jadi nggak bisa orang ambil argumentasi bahwa kalau saya nggak melanggar, saya nggak perlu statutes dengan judgment. Salah. Kalau kamu nggak melanggar, karena kamu menghidupkan statutes dengan judgment. Jadi nggak perlu diberikan kalau kamu sudah menghidupkannya. Diberikan secara letter karena kamu tidak menghidupkannya. Dan kalau kamu menghidupkannya, nggak perlu lagi dikasih secara letter kalau kamu sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kan? Dan fungsi daripada yang hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa ini ada hubungannya dengan tanggung jawab umat Tuhan kepada God dan sesama manusia. Dan instruksi yang sangat jelas yang Tuhan berikan kepada Musa mengenai tanggung jawab umat Tuhan dengan sesama umat Tuhan dan juga terhadap orang asing. Ini adalah hukum Musa. Jadi hukum Musa diberikan supaya bagaimana saya punya hubungan dengan God, dengan orang lain. Bukankah 10 hukum terdiri dari 2 loh batu, di mana 4 pertama hubungan dengan God, 6 terakhir hubungan dengan sesama manusia. Jadi sama prinsipnya. Sama, enggak. Ini enggak beda. Ini malahan seakan-akan baca 10 hukum dengan kaca pembesar. Dengan kaca pembesar. Sehingga nggak bisa dibilang waktu saya baca dengan kaca pembesar, ini bukan 10 hukum lagi. Ini malahan 10 hukum yang sangat dimengerti, di mana sebelumnya tidak dimengerti, kan? Jadi nggak bisa dibilang bahwa hukum Musa itu beda.
Bagaimana beda kalau dengan hukum Musa saya lebih mengerti 10 hukum? Dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan sesama manusia itu sama dengan 10 hukum. Dua loh batu itu. Lalu dikatakan di sini bahwa itu tanggung jawab kepada sesama dengan Tuhan ini adalah prinsip-prinsip 10 hukum yang disederhanakan dan diberikan dengan cara yang sangat pasti sehingga umat Tuhan tidak perlu salah dalam pemeliharanya. Jadi apakah kalian sudah bisa lihat walaupun jari yang transcribe, yang menulis satu di buku, satu di loh batu ini berbeda, dan lokasi tulisnya dan jarinya yang tulis itu berbeda, tapi prinsipnya nggak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Kan? Karena statute dengan judgment ini, Law of Moses, the Book of the Law ini, dicatatnya waktu Musa mendengar Tuhan berfirman, lalu dialah yang transcribe. Dia tulis apa yang didengar. Nggak ada bedanya. Ini hukum Tuhan. Hukum Musa adalah hukum Tuhan. Jadi kalau saya tolak hukum Musa, saya nggak sadar bahwa saya tolak hukum Tuhan. Dan kita tahu ini statute dengan judgment, ada dia punya feast. Makanya Roh Nubuat bilang bahwa mereka waktu baca hukum Musa, mereka pisahkan itu dari 10 hukum dan mereka tempatkan dia di ceremonial law. Lalu mereka pakukan ceremonial law dengan dia punya feast dengan statute dengan judgment. Seakan-akan itu bertentangan dengan 10 hukum. Sementara yang kita baca di sini, itu nggak ada bedanya dengan 10 hukum. Dan oleh sebab itu, 10 hukum tidak berakhir untuk selama-lamanya. Dan ini statute dengan judgment pun tidak berakhir untuk selama-lamanya. Artinya, nggak ada bedanya. Selain bahan apa yang digunakan untuk ditulisnya, dan jarinya siapa yang ditulis. Cuma itu bedanya. Okay. Kita lanjut lagi ke kutipan berikut, Review and Herald. Di sini katakan, our fathers telah melanggar. Dan kita telah mengikuti jejak mereka dalam pelanggaran 10 hukum tentu saja. Tetapi Tuhan telah membukakan Book of the Law yang tulis Musa. Artinya dengan umat Tuhan melanggar 10 hukum, diberikan Book of the Law yang ditulis oleh Musa. Dan umat Israel yang sedang merosot moralnya atau sedang backslidden atau murtad bisa mendengar perintah-perintah Tuhan. Tunggu. Tadi dibilang dibukakan Book of the Law, lalu yang didengar adalah the commandments of the Lord. Artinya the Book of the Law adalah perintah Tuhan, bukan perintah Musa. Dan pelanggaran mereka yang diungkapkan ini dan amarah Tuhan akan mengunjungi setiap orang yang tidak bertobat dan tidak mau reformasi setelah mendengar the Book of the Law yang adalah perintah-perintah Tuhan. Kalau terang daripada apa? Kalau terang daripada the Book of the Law atau terang daripada hukum Tuhan sudah menyinari dia. Jadi kita bisa lihat bahwa the Book of the Law yang adalah bukunya yang ditulis Musa dengan jari Musa, itu adalah the commandments of the Lord, perintah-perintah hukum Tuhan. Nggak ada bedanya. Dan itu adalah the light that shines, terang yang menyinari. Artinya ini bukan kegelapan. The Book of the Law, jangan dibilang ini kegelapan sehingga perlu dipakukan. Jangan bilang ini arbitrary. Jangan bilang begitu. Jangan bilang ini harsh. Ini hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu yang kita belajar tadi ialah untuk memberikan peta jalan
supaya orang jangan keluar dari jalan itu dan masuk jurang. Jadi hukum Tuhan itu untuk orang hidup. Hukum Tuhan itu kalau dipelihara, orang nggak akan masuk jurang maut. Jadi di mana negatifnya? Di mana hukum Tuhan itu tidak baik? Di mana hukum Tuhan itu boleh dipakukan ke kayu salib? Jadi seakan-akan saya tidak butuhkan hukum Tuhan lagi. Saya bisa hidup tanpa berdosa, tanpa hukum Tuhan, dengan saya pakukan hukum Musa. Dan itulah yang Lucifer bilang kepada malaikat-malaikat yang sempat dan semua yang dia tipu, yang dibuang dari surga, bahwa kita malaikat, kita tidak butuhkan hukum Tuhan. Kita bisa jalan tanpa berdosa, tanpa diberikan 10 hukum. Dan kalau kita mau buang the book of the law of Moses, yang sebenarnya nggak ada bedanya dengan perintah-perintah Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, yang memang keluar dari mulut Tuhan, yang adalah terang bukan kegelapan, itu sama dengan Lucifer bilang, kita nggak perlu didikte 10 hukum, kita nggak perlu itu, kita nggak akan berdosa tanpanya. Sudah lihat betapa gawatnya untuk memakukan the law of Moses, buta-buta. Nah, apa itu terang yang menyinari dan orang bisa sadar akan kesalahannya dan bertobat dan reformasi dari kesalahannya, yang adalah hukum Tuhan, yang adalah the book of the law, yang adalah terang. Apa itu? Ini dia. 2 Korintus 4 ayat 3, gospel. Orang yang tidak mengerti gospel atau orang yang pakukan gospel hilang. Orang yang hilang sama dengan orang yang terima 7 tulah nanti. Dan dikatakan terang daripada Injilnya Kristus yang mulia. Artinya kalau saya menerima the book of the law, saya terima hukum Tuhan, dan itulah terang yang menerangi jalan saya. Dan itulah terang Injil Kristus yang mulia. Untuk buang hukum Musa dengan dia punya statutes, dengan dia punya judgment, dengan bilang bahwa feast itu sudah dipakukan ke kayu salib, itu sama dengan tolak Injil Kristus. Nanti seri-seri berikutnya kita akan belajar dengan detail semuanya itu. Baik. Di Ulangan 5 ayat 22 dikatakan, ini perkataan-perkataan Jehovah yang diucapkan di Bukit Sinai dari tengah-tengah api dan awan dan kegelapan yang tebal, dengan suara yang great ya. Lalu dikatakan, and he added no more. Dan tidak ditambah lagi. Jadi 10 hukum itu waktu diucapkan nggak ditambah lagi. Nah, make sure kita ngerti apa artinya nggak ditambah lagi. Dan dia tulis di 2 loh batu dan memberikannya kepada Musa. Jadi 10 hukum itu sudah diberikan, lalu diberikan kepada Musa. Nggak ditambah lagi menjadi 11 hukum. Nah, kalau kita lihat nanti bulan November sedikit lagi ya, dalam beberapa minggu mereka akan adakan COP. Kalau nggak salah 27 namanya. COP 27, dan mereka bikinnya di Mesir, di Bukit Sinai. Mereka mau memperbaharui. Mereka punya covenant kematian di Bukit Sinai. COP 27 sedikit lagi, November. Dan mereka bilang ada 11 hukum. Salah satunya ialah jangan merusak bumi ini dengan melanggar hukum daripada climate. 11 hukum. Tuhan bilang apa? 10 dan nggak dia tambah lagi. 10 hukum diberikan kepada Musa. 10 hukum diberikan kepada Musa. Lalu Ulangan 4 ayat 4. Inilah hukum yang Musa tetapkan bagi umat Israel. Sekarang ini bicara tentang buku Musa yang ditulis Musa. Okay. Lalu Musa pun terima 10 hukum yang diberikan kepada Musa. Utuh. Musa terima instruksi dan dia tulis buku Musa. Sementara Musa pun terima 10 hukum yang ditulis dari Tuhan. Okay. Lalu Ulangan 4 ayat 45. Dikatakan inilah kesaksian, testimoni. Table of testimony.
Kita tahu bahwa two tables itu namanya apa? Tables of testimony. Testimony. Dan statutes dengan judgment yang Musa ucapkan kepada anak-anak Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Jadi Musa terima 10 hukum dan dia tulis, dia punya the book of the law of Moses. Lalu dibilang apa? Ini adalah testimonies, statutes, judgment yang Musa ucapkan kepada orang-orang Israel. Nah, kita lihat di Joshua, di buku Joshua 23 ayat 6, dia bilang apa? Peliharalah dan lakukanlah semua yang ditulis di buku hukum Musa. Lihat ini. The book of the law. The book of the law is the law of Moses. Artinya dibilang, peliharalah dan lakukanlah semua yang tertulis di dalam buku hukum Musa. Nah, kita tahu, ini termasuk apa? Statutes dengan judgment yang ditulis oleh Musa. Jadi kita bisa lihat, ini Musa tulis, 10 hukum itu Tuhan tulis. Tuhan tulis. Dan ini testimoni, inilah the tables of testimony. Jadi semuanya Musa terima, bedanya ada yang dia tulis. Lalu Joshua 23 dikatakan, jangan kamu sebut nama daripada berhala-berhala mereka, orang kafir, dan kamu swear by them, kamu bersumpah dengan menggunakan apa mereka, jangan kamu serve them, jangan kamu melayani mereka, jangan kamu tunduk kepada other gods. Okay. Nah, ini adalah bagian daripada Joshua tadi. Artinya kalau kamu pelihara statutes dengan judgment, hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa, kalau kamu pelihara itu, kamu jangan sembah other gods. Jangan sembah other gods, kan? Artinya kalau kamu sembah other gods, itu karena kamu tidak pelihara the book of the law of Moses. Dengan dia punya statutes dengan judgment, kan? Oke, bisa lihat ya. Kalau saya sembah berhala, artinya saya tidak pelihara the book of the law of Moses. Ini sama. Nah, kalau bicara tentang jangan sembah berhala, bukankah ada di 10 hukum itu? Betul? Kita lanjut. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 3, dikatakan, peliharalah dia punya statutes, dan dia punya commandments, dan dia punya judgment, dan dia punya testimoni yang ditulis di hukum daripada Musa. Okay. Dibilang lagi di buku Raja-Raja sekarang, sama dengan buku Joshua. Keep statutes, judgment, testimony, commandment yang ditulis buku hukum Musa. Okay. Lalu ditulis di sini 1 Raja-Raja 2 ayat 4 ayat berikut bilang, untuk berjalan before me dalam kebenaran dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Wow, ini bahasa 10 hukum ini. Sementara ini bicara tentang hukum Musa, tapi bahasanya nggak ada bedanya dengan 10 hukum. Bisa lihat kan? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ini 10 hukum kita akan lihat. Ini nggak ada beda 10 hukum, tapi ini ditulis oleh Musa. Musa yang tulis. Lalu dikatakan di sini, agar dia bisa melakukan perkataan-perkataan hukum yang ditulis di buku Musa, okay, apa yang Josiah lakukan agar dia melakukan hukum Musa? Dia singkirkan familiar spirit, dia singkirkan wizard, dia singkirkan patung-patung, berhala-berhala, semua kekejian di Israel dia singkirkan agar dia bisa mematuhi hukum Musa. Tunggu dulu. Apa bedanya dengan 10 hukum, saudara-saudara? Apa bedanya dengan 10 hukum? Ulangan 6 sekarang. Inilah commandments, inilah statutes, inilah judgment yang Jehovah God perintahkan untuk ajarkan kepada kamu, agar kamu melakukannya di tanah di mana kamu akan diami. Tanah perjanjian. Kita belajar tentang tanah perjanjian. Agar kamu bisa takut kepada Jehovah God,
dan memelihara semua statutes-nya dan dia punya perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu. Kan? Peliharalah, lakukanlah, dan akan menjadi baiklah bagimu kalau kamu memeliharanya. Ayat 3. Lalu ayat 4. Ulangan 6:4. Dengarlah, oh Israel, the Lord our God, Jehovah God, adalah satu Jehovah, cuma satu God. Sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6, cuma satu God. Ya. Lalu dikatakan ayat 5, kita masih di ulangan ini. Ayat 5, engkau akan mengasihi Jehovah God dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap tenagamu. Wow, ini hukum Musa. Ini hukum Musa. Baik. Lalu kita lihat di Markus 12:28. Kita ke zaman Tuhan Yesus. Ada seorang datang lalu bilang, mana dari yang mana adalah hukum yang pertama dari semua 10 hukum gitu, 10 hukum. Mana yang paling penting? Kita tahu kan cerita ini. Orang scribe datang, dari 10 hukum mana yang the first commandment, perintah yang paling penting pertama? Apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan jawab kepada dia, yang pertama dari semua perintah adalah, hear, O Israel, dengarlah Israel, the Lord our God is one Lord. Jehovah God itu satu, bukan dua, bukan tiga. Bukankah Tuhan Yesus sedang kutip ulangan yang dia sampaikan kepada Musa? Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong kepada Musa, Musa tulis sebagai hukum Musa yang keluarnya dari mulut Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus jawab, inilah yang paling penting nomor 1. Apa bedanya dengan 10 hukum? Kamu akan mengasihi the Lord thy God dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap tenagamu. Ini adalah perintah yang pertama. Dan yang kedua, kamu mengasihi tetanggamu seperti mengasihi dirimu. Nggak ada perintah yang lain yang lebih dari yang ini. 1 dan 2. Tunggu, ada 2 kan? 4 pertama, 6 terakhir. Itu 10 hukum. Dan waktu orang tanya, ahli ahli hukum Israel tanya, mana hukum yang terpenting? Tuhan Yesus sedang kutip hukum Musa. Orang bilang, kenapa nggak kutip 10 hukum? Tuhan Yesus sedang kutip dirinya sendiri yang ditulis oleh Musa. Bisa lihat? Bukan main. Lalu, ini scribe itu penulis ya, penulis hukum. Badan legislatif lah boleh katakan kan. Baik, guru, baik. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, baiklah. Engkau telah bilang yang benar, karena cuma ada satu God, dan tidak ada God selain dia. Dan dia bilang, dan untuk mengasihi dia dengan segenap hatinya, dengan segenap pengertianmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap tenagamu. Dan tetanggamu. Lebih daripada korban-korban itu. Kenapa? Karena kalau saya mengasihi Tuhan dengan segenap semuanya, saya nggak berdosa. Dan kalau tidak berdosa apa? Tidak perlu memberikan korban-korban. Untuk apa kasih korban kalau saya nggak berdosa? Artinya, bukankah hukum Musa kalau dipelihara nggak perlu ada korban-korban? Kalau Adam dan Hawa pelihara 10 hukum yang dijelaskan 10 hukum Musa, Tuhan Yesus nggak perlu jadi korban. Nggak perlu. Lalu apa yang Tuhan Yesus bilang? Tuhan bilang, kamu nggak jauh dari kerajaan Bapa. Artinya kamu benar. Dia sadar nggak? Dia sedang ngomong kepada yang berikan hukum itu kepada Musa. Jadi boleh katakan, apakah hukum Musa beda dari 10 hukum? Enggak. Untuk buang hukum Musa, Roh Nubuat bilang apa?
kamu sudah tolak 10 hukum. Dan orang yang nggak ngerti, loh, saya kan bilang yang saya buang hukum Musa, bukan 10 hukum. Mereka nggak tahu bahwa hukum Musa itu adalah bagian 10 hukum punya prinsip-prinsip. Walaupun bukan bagian daripada 10, tapi prinsipnya 100% bagian daripada 10. Buang hukum Musa, buang statutes dengan judgments, buang feast, buang 10 hukum 2 loh batu, buang karakter Bapa. Bilang saya bisa hidup tanpa dituntun 10 hukum dan tidak akan berdosa. Nggak ada bedanya dengan Lucifer, dengan malaikat-malaikat yang dibuang dari surga. Mereka bilang kita bisa hidup tanpa berdosa, tanpa ditunjuk-tunjuk 10 hukum bagaimana caranya untuk hidup. Ini yang sedang terjadi di akhir zaman, saudara. Kita lanjut di 2 Raja-Raja 23-25. Katakan, dan berpalinglah kepada Jehovah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tenagamu, sesuai dengan semua hukum Musa. Tunggu. Jadi tadi Tuhan Yesus, saya mau ulang lagi ya. Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus jawab apa? Dia jawab, hukum yang terpenting tercatat di hukum Musa. Kalau dibilang, nggak ada hukum yang lebih penting dari 2 itu. Dan dibilang apa? Itu tercatat di buku Musa. Artinya, kalau buku Musa dibuang, saya tidak perlu mengasihi Jehovah God dengan segenap hati saya lagi. Setelah kayu salib. Setelah kayu salib, saya nggak perlu mengasihi Jehovah God dengan segenap jiwa saya lagi. Setelah kayu salib, saya tidak perlu buang-buang tenaga saya untuk mengasihi Jehovah God kalau hukum Musa dipakukan ke kayu salib. Spirit of Prophecy Book 2, Tuhan Yesus memperhatikan pengintai-pengintai yang selalu mengintai dia. Karena mereka siap untuk cari kesalahan seandainya Tuhan Yesus salah ngomong. Juru selamat sangat mengerti dan tahu apa yang sedang terjadi dan pikiran-pikiran banyak orang ini. Dia nggak bilang apa saja yang menggoyang iman orang-orang Yahudi dalam agama dan institusi Musa. Dia nggak pernah akan bilang yang bertentangan dengan prinsip hukum Musa. Karena mereka mau tangkap dia, seperti di John 8, mau jebak Tuhan Yesus dengan hukum Musa. Sesuai dengan Musa bilang, orang yang berzina dilempar batu. Apa pendapatmu? Bagaimana Tuhan Yesus mau menyangkal hukum Musa kalau dia yang berikan kepada Musa hukum itu? Jadi bisa mau perangkap Tuhan Yesus? Oh, baru pikir saja sudah pusing. Mau coba-coba itu kan. Lalu dikatakan begini. Suara yang sama yang mengungkapkan, yang mengumandangkan 10 hukum dan ceremonial law yang adalah fondasi daripada seluruh Jewish system juga mengucapkan firman-firman instruksi di gunung. Jadi yang bilang 10 hukum dan bilang 10 hukum dan bilang ceremonial law adalah yang bilang statutes dengan judgment. Suara yang sama. Betul? Karena Tuhan punya great reverence. Reverence itu sangat menghormati ya akan hukum dan nabi-nabi. Nah, kalau dibilang hukum dan nabi apa artinya? Apakah Musa nabi? Ya. Apakah Musa menulis hukum Tuhan? Iya. Artinya untuk bilang hukum, boleh katakan 10 hukum yang enggak dicatat oleh Nabi dan hukum Tuhan yang dicatat oleh Nabi. Apa bedanya? Kita sudah lihat nggak ada bedanya. Jadi the law and the prophet itu hukum Tuhan. Bedanya jari Tuhan, jari manusia. Jadi sekarang
Tuhan mau menjelaskan supaya orang Israel ini nggak bingung antara dua itu. Dia ingin mereka, dia ingin enggak hanya untuk mereka memelihara hukum, tetapi untuk develop prinsip-prinsip daripada hukum dan ajaran-ajaran nabi-nabi. Lo ajaran nabi apa? The Law of Moses. Jadi apakah Tuhan Yesus bilang ini sama, nggak ada bedanya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu terima Musa, kamu akan terima saya. Nah, yang ucapkan di Sinai siapa? Tuhan Yesus. Dan yang dibilang Musa siapa? Hukum Musa. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu terima Musa, apa? Statutes and judgment, kamu akan terima 10 hukum. Kamu tolak 10 hukum Tuhan Yesus, artinya kamu tolak hukum Musa. Karena dia bicara tentang saya, kan? Seluruh Alkitab bicara tentang Tuhan Yesus. John 5:39. Seluruh Alkitab bicara tentang Tuhan Yesus, bukan bicara tentang Musa. Musa bicara tentang Tuhan Yesus. Yeremia ngomong tentang Tuhan Yesus. Zakaria bicara tentang Tuhan Yesus. Yesaya ngomong tentang Tuhan Yesus. Samuel ngomong tentang Tuhan Yesus. Perlu dilanjut lagi? Artinya semua itu hukum Tuhan. Namanya keluar dari mulut Tuhan, itu hukum Tuhan. Peduli amat siapa yang tulis. Jadi jangan bilang, oh ini hukum Musa, nggak penting ini. Loh, Musa dapatnya dari siapa? Kalau hukum Musa nggak penting, artinya buang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Ayub. Buang semua itu. Oh jangan. Nah, kenapa jangan? Dan kalau mau buang semua itu, buang Yeremia. Buang Yesaya. Buang Zakaria, Maleaki, Samuel, buang semua. Hagai, Habakuk, Nahum, buang semua. Karena itu semua hukum Tuhan. Ada nggak yang keluar dari mulut Tuhan yang nggak penting? Dan saking nggak pentingnya dikasih kepada nabi-nabi. Lalu dipaksakan untuk menurut. Dan kalau nggak menurut hilang. Padahal Tuhan bilang ini nggak penting. Nggak ada yang keluar dari mulut Tuhan nggak penting. The law of Moses is the law of God. Kita baca dari E.J. Wagner ya. Dia adalah salah satu yang mengabarkan Righteousness by Faith tahun 1888 dengan A.T. Jones. Nanti pelajaran-pelajaran berikut kita belajar tentang itu. Dia katakan di sini, selalu ada ide yang common bahwa hukum Musa itu sesuatu yang sangat beda dari hukum Bapa. Ada pendapat-pendapat yang bilang bahwa hukum Musa itu sama sekali beda dari hukum Bapa. Ada reasoning yang tidak benar dan diskriminasi yang tidak masuk akal terhadap Musa di sini katanya. Kan? Yang tidak diperoleh atau diterima oleh penulis Alkitab yang lain. Artinya, kenapa mereka sentimen terhadap Musa? Dan kenapa sentimennya hanya kepada Musa? Kalau ada yang kutip dari salah satu 5 buku Pentateuch kemarin kan, kalau ada yang kutip dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Ulangan, kan kita suka pakai Ulangan kan, Imamat 23 kan, kita salah satunya kan. Kalau ada yang kutip dari situ, oh ini feast, ini penting ini. Mereka bilang, oh itu kan di hukum Musa. Loh, itu di Alkitab. Kok bilang hukum Musa? Itu kan Alkitab. Kalau saya bilang, oh bilangan. Okay. Bilangan 28-29 tentang weekly feast, daily feast, monthly feast, yearly feast. Itu kan hukum Musa. Tunggu, itu kan di Alkitab. Seakan-akan itu sudah membuyarkan pembahasan itu. Dengan bilang, oh itu hukum Musa. Oh iya, jangan disebut, jangan sebut. Itu kan udah dipakukan di kayu salib. Kalau mau dari Yeremia boleh. Ya saya boleh. Dari Yohanes boleh. Jangan dari buku Musa. Kan? Tapi mereka nggak discount, nggak prejudice terhadap Yesaya, Yeremia, Rasul Paulus, Petrus. Tapi memperlakukan perkataan Musa seakan-akan nggak berlaku lagi. Nggak ada alasan untuk ini. Kan? Ini tulisan Musa adalah
fondasi daripada kebenaran. Bukankah kita punya seri setiap hari Sabat? Musa lah saksi pertama bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyelamatkan. Apakah itu nggak penting lagi? Dan Musa itu tulis gospel. In the beginning, baru mulai saja sudah the gospel. Apakah itu nggak penting lagi? Itu dia. Nggak ada orang lain yang sangat di highly honor, dihormati dengan sangat tinggi oleh Tuhan selain Musa. Buktinya, kalau hukum Musa nggak penting, kenapa Musa dibangkitkan dan naik ke surga? Kan? Nggak ada yang dapat commendation. Commendation itu bahasa Indonesia saya kurang tahu ya. Lawannya condemnation lah. Dipuji lah. Saya nggak suka pakai kata puji, tapi secara keterbatasan bahasa saya akan disetujui lah gitu. Nggak ada penulis yang sangat menerima direct commendation, di comment, mantap gitu, oleh Tuhan. Lalu dibilang apa? The law of Moses is the law of God. Sama dengan yang ditulis Yesaya, the law of God. Jeremiah, the law of God. Yehezkiel, the law of God. Semua firman Bapa adalah law of God. Yesaya 1:10 bilang, the word of God is the law of God. Musa nggak bikin hukum. Okay? Artinya salah untuk bilang ini dia punya hukum yang diberikan kepada Israel sehingga setelah kayu salib sudah dipakukan ke salib. Dia bicara dan menulis digerak oleh Roh Kudus sebagaimana semua penulis Alkitab mengalami yang sama. Siapa saja yang membuang, menganggap remeh dan membuat tidak ada artinya tulisan Musa sedang melakukan itu terhadap Tuhan Yesus. Sudah lihat? Mengerikannya apa yang terjadi di akhir zaman ini. Feast, oh itu sudah dipakukan. Nggak penting itu. Feast, bagian dari statutes, daripada the law of Moses, the book of the law, yang adalah the law of God. Makanya Roh Nubuat bilang, banyak orang nggak ngerti rencana keselamatan. Mereka ambil kutipan-kutipan yang bilang bahwa oh ini sudah dipakukan. Mereka nggak tahu yang mereka pakukan ada 10 hukum. Lukas 23, 2:23 dan 24. Sebagaimana tertulis the law of the Lord. Kan? Sebagaimana tertulis the law of the Lord. Jadi ini hukumnya Tuhan. Ayat 24 bilang apa? Untuk persembahkan korban persembahan. Tunggu dulu. Sebagaimana terus ini di perjanjian baru Lukas bilang. Tertulis di hukumnya Tuhan untuk mempersembahkan korban. Tunggu. Ini hukumnya Musa. Di 10 hukum ada disuruh mempersembahkan korban bakaran? Enggak. The law of the Lord bilang untuk mempersembahkan korban seperti burung merpati dan sebagainya. Itu hukum Musa. Tapi Lukas bilang ini the law of the Lord. Kata Musanya diganti dengan the Lord. The law of Moses is the law of God. Kita lanjut dengan Wagner. Di sisi yang lain, term daripada the law of the Lord diaplikasikan kepada the ceremonial ordinances. Jadi apakah ceremonial law itu hukumnya Tuhan? Kira-kira Musa dapatnya dari mana? Bukankah itu sudah direncanakan sejak Sakaria 6 ayat 13 ceremonial law? Itu bukan Musa punya. Itu hukum Tuhan. Itu the law of the Lord, ceremonial ordinances. Kan? Dan itu kata the law of Moses dan the law of the Lord bisa dipakai apa saja yang saya pilih artinya sama. Dan itu berlaku bagi the ceremonial ordinances. Sudah bisa lihat di akhir zaman orang pisahkan ceremonial sini, hukum Musa sini, 10 hukum sini. Sementara itu nggak bisa dipisahkan. Nah, lain kali kita akan bahas lebih detail lagi, walaupun sudah banyak video yang sudah dijelaskan tentang ceremonial law. Ceremonial law punya prinsip itu kalau hukum Tuhan nggak berakhir. Yang berakhir adalah
kematiannya. Dan karena ceremonial law yang dilakukan ujungnya mati, nggak dibikin lagi karena ujungnya mati. Tapi prinsipnya tetap dibikin, walaupun nggak ada yang perlu mati lagi karena Tuhan Yesus lah kita punya sacrifice. Tapi itu pelajaran lain, okay? Kenyataannya bahwa penebusan manusia dari ganjaran pelanggaran hukum menuntut ini korban yang wonderful di bagian Kristus. Lihat ya. Memberikan bukti yang tidak bisa dibuktikan salah daripada hukum Tuhan yang tidak bisa berubah. Tunggu. Hukum Tuhan nggak bisa berubah dan diungkapkan dalam sacrifice. Sacrifice itu menunjukkan hukum Tuhan tidak bisa berubah. Kan? Jadi kita sudah belajar kemarin tadi malam bahwa yang dipakukan adalah kematiannya. Dosanya, kematiannya, catatan hutangnya, upah daripada pelanggarannya yang dipakukan. Cuma itu yang dipakukan. Dia punya prinsip hukum itu, waktu jalankan ceremonial law, itu prinsip 10 hukum. Dan kematiannya yang ditiadakan sehingga semuanya lanjut terus tanpa harus ada kematian. Dan umat Tuhan kayaknya takut sekali mau bikin feast. Seakan-akan satu kekejian untuk bikin feast. Satu kekejian untuk melakukan sesuatu yang mengungkapkan the love of God. Hukum Tuhan, the law of God, adalah pengungkapan kehendaknya. Jadi kehendak Bapa itu bisa saya ketahui dari hukum Tuhan, hukum Musa, ceremonial law. Ceremonial law, the law of God, the law of Moses, mengungkapkan kehendak Bapa. Bapa memberikan pengetahuan daripada kehendaknya dengan pengetahuan yang sangat pasti dan jelas kepada Israel. Tunggu, kehendaknya. Bapa mengungkapkan kehendaknya melalui apa? Precepts. Dan precept itu menunjukkan tanggung jawab manusia kepada God, 4 pertama, dan kepada sesama manusia, 6 terakhir. Tapi ini precept apa? Hukum Musa. Tunggu, hukum Tuhan mengungkapkan the law of God, mengungkapkan dia punya kehendak melalui ceremonial law. Jadi walaupun nggak bikin ceremonial law, tapi prinsipnya dibuat karena kita setelah kayu salib masih pengen lihat kehendaknya. Bagaimana? Kecuali udah nggak pengen lagi. Jadi walaupun ada yang mati domba, tapi kehendak Bapa saya lihat. Saya lihat ada kehendak Bapa dalam ceremonial law, dan karena nggak dilakukan lagi karena nggak ada kematian, prinsipnya masih dijalankan tanpa kematian karena kita masih perlu untuk melihat kehendak Bapa yang mengungkapkan, yang mengungkapkan dia punya hukum. Atau kasih Bapa. Yang diungkapkan oleh hukumnya, sorry. Ini dia. Dan untuk worship God sangat dijelaskan tanpa salah. Tanpa perlu salah. Special system of rites and ceremony di-establish. Untuk apa? Untuk saya nggak salah sembah. Yang akan, kalau kita pelihara ceremonial law dulu sebelum kayu salib, itu membuat saya ingat Tuhan di antara umat Tuhan. Dan oleh sebab itu menjadi pagar untuk menjaga saya tidak melanggar 10 hukum. Artinya ceremonial law, law of Moses, tujuannya sama semua. Untuk tidak melanggar hukum. Bayangkan yang diberikan untuk tidak melanggar hukum dipakukan semuanya. Makanya Tuhan bilang apa? Ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Sistem types, sistem bayang-bayang sampai ke Kristus. Semua pengharapan dan iman berpusat di dalam Kristus sampai bayang-bayang menemu dia punya anti-type. Substance-nya dalam kematiannya. Kan? Dan oleh sebab itu
dia punya types nggak dibikin lagi karena ujungnya kematian. Tapi waktu bikin dia punya seremonial, bukankah saya mengerti 10 hukum? Bukankah dengan bikin seremonial law untuk saya tidak melanggar 10 hukum? Jadi walaupun tidak dibikin lagi, tentu saja prinsipnya akan tetap dibuat walaupun bukan dalam nama seremoni lagi. Karena kita masih perlu untuk tidak melanggar 10 hukum setelah kayu salib. Dan diberikan status dengan judgment untuk membuat orang mengerti tanggung jawab manusia kepada sesama. Ini sama dengan 10 hukum. Yang mendefinisikan dan membuat sederhana prinsip-prinsip 10 hukum dan menambah pengetahuan tentang kehidupan keagamaan bukan secara teori tapi kenyataan, dan menjaga dan memelihara umat Tuhan supaya selalu dibedakan dan terpisah dari bangsa-bangsa yang tidak takut dan sembah berhala. Statutes and adjustment, ceremonial. Yang membuat umat Israel beda dari bangsa kafir adalah ceremonial. Statutes and adjustment. Apakah karena umat Tuhan tidak memelihara statutes and adjustment dengan prinsip daripada ceremonial law, tanpa ceremonial law, bukankah Renung bilang umat Tuhan sudah nggak ada bedanya dengan dunia, sehingga nggak bisa kelihatan bedanya, karena inilah yang menjaga umat Tuhan supaya beda dari bangsa-bangsa orang kafir. Umat Tuhan yang dibilang harta pusaka ini sangat diberkati dengan sistem hukum, dua sistem hukum. Moral dengan ceremonial. Yang satu menunjuk kepada penciptaan untuk ingat selalu Tuhan yang hidup yang menciptakan bumi yang nggak pernah bisa dipakukan ke kayu salib. Nggak bisa berakhir. Yang selalu ada dan nggak pernah nggak ada. Yang satunya lagi seremonial diberikan karena umat Tuhan melanggar 10 hukum. Jangan lupa, karena melanggar 10 hukum diberikan supaya apa? Supaya tidak melanggar 10 hukum. Jadi kenapa mau buang sesuatu yang menolong saya tidak melanggar 10 hukum? Karena untuk hidup memelihara 10 hukum selama-lamanya, saya harus untuk selama-lamanya tidak melanggar, dan bukankah dia punya law of Moses ini menolong saya untuk bisa hidup selama-lamanya dengan tidak selama-lamanya melanggar. Dan penurutan kepada moral law ini, penurutan yang terdiri dari harus ada korban dan harus ada persembahan, yang menunjuk kepada penebusan yang akan datang nanti. Jadi dengan saya sembelih domba, saya bilang apa? Wow, baik sekali Tuhan ya. Dengan lihat domba, baik sekali Tuhan. Tuhan yang mati waktu lihat domba, padahal saya yang harus mati. Bukankah itu membuat saya sadar akan dosa saya dan rasa sedih untuk menyembelih domba yang tidak bersalah, sementara saya yang berdosa? Bukankah itu membuat saya tidak mau berdosa lagi? Kenapa prinsip itu mau dibuang setelah kayu salib, seakan-akan nggak apa-apa untuk berdosa? Masing-masing jelas dan berbeda satu dengan yang lain. Sejak penciptaan dunia, moral law itu adalah bagian yang penting daripada rencana ilahi dan nggak pernah bisa berubah sebagaimana Bapa pun nggak bisa berubah. Ceremonial law ini untuk menjawab atau untuk memenuhi tujuan tertentu daripada rencana keselamatan. Tunggu, artinya penting nggak ceremonial law untuk menyelamatkan manusia untuk tidak melanggar 10 hukum selama-lamanya? Penting. Artinya ceremonial law ini menolong orang untuk tidak berdosa. Sekarang saatnya. Apakah hanya orang-orang sebelum kayu salib yang perlu ditolong untuk tidak berdosa? Dengan saya buang ceremonial law, artinya kita nggak perlu ditolong lagi untuk tidak berdosa. Oh, saya lupa, kita kan sudah kaya, memperkayakan diri, dan tidak membutuhkan satu apapun daripada prinsip ceremonial law. Padahal kita melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Karena kita bilang kita nggak butuhkan lagi ini. Seakan-akan ini hanya dibutuhkan oleh orang sebelum kayu salib. Dan setelah kayu salib sudah siap masuk surga, Tuhan Yesus aja yang belum datang. Sebenarnya kita sudah siap.
ini sistem bayang-bayang korban-korban ini di-establish melalui services agar orang berdosa bisa menghargai korban, yaitu Kristus. Apakah hanya orang-orang sebelum kayu salib yang diberikan kesempatan keistimewaan untuk menghargai kematian Tuhan Yesus? Apakah orang-orang setelah kayu salib nggak perlu lagi untuk menghargai kematian Tuhan Yesus? Apakah semua yang mantap-mantap untuk sebelum kayu salib dan setelah kayu salib nggak perlu lagi? Kamu berdosa diampuni sekarang, nggak ada yang perlu mati. Apakah begitu? Sudah bisa lihat dengan buang semua ini, sudah nggak masuk akalnya, bukan baik. Dan pada umumnya orang yang tolak nggak pernah tahu, kalau baca pun nggak ngerti, dan kalau kutip pun salah kutip, dan cuma dengar-dengar orang yang mungkin ministrinya mantap, dan karena mantap ministrinya sudah pasti benarlah yang dia bilang. Tunggu, hanya firman Tuhan yang benar. Dan kalau orang benar pun karena dia mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam pekabarannya. Semua orang bisa tahu firman Tuhan. Firman Tuhan terbuka. Dan kalau orang rendah hati, dan kalau salah pun siap untuk dirubah, dan merendahkan dirinya untuk menurut pada firman Tuhan, nggak ada yang perlu dia tidak mengerti kalau roh Tuhan yang membuat dia mengerti, dengan catatan dia mau menurut. Orang-orang Yahudi dibutakan. Buta Laodikia? Ya. Dibutakan dengan kesombongan dan dosa, sehingga hanya sedikit yang melalui seremonial ini yang tujuannya untuk lihat Tuhan Yesus, hanya sedikit yang bisa lihat Tuhan Yesus. Sementara yang lain, mereka hanya lihat domba mati tanpa lihat kebaikan Bapa memberikan anaknya. Padahal tujuan seremonial loh untuk melihat kebaikan Bapa, karena Roma 2:4 katakan, kebaikan Bapa itu membuat orang bertobat. Apakah setelah kayu salib nggak perlu bertobat lagi? Kalau mereka lihat domba, kita lihat Tuhan Yesus. Waktu mereka lihat domba, mereka lihat Tuhan Yesus. Kita nggak perlu lihat domba, kita bisa lihat Tuhan Yesus dan efeknya sama setelah kayu salib. Sebagaimana mereka lihat Tuhan Yesus melalui domba, sama efeknya. Sama-sama di dua dispensasi perlu diselamatkan dengan cara yang sama. Mereka nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Padahal untuk berapa ribu tahun mereka sembelih domba sia-sia tanpa menghargai korban anak Bapa. Dan karena tidak dihargai, orang akhir zaman pakukan. Mereka nggak hargai domba, mereka pakukan Tuhan Yesus. Di akhir zaman, mereka pakukan yang membuat kita lihat Tuhan Yesus. Lalu bilang, oh kita hargai domba. Mirror image daripada kesalahan. Ceremonial law ini yang dengan nyaman dipakukan ke kayu salib sangatlah mulia. Mulia. Mulia adalah lawannya dosa. Ceremonial law ini adalah satu law yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus waktu dia counsel dengan Bapanya sebelum Lucifer diciptakan. Dan ini untuk keselamatan manusia. Sekali lagi, apakah kalau ini untuk keselamatan, apakah yang diselamatkan hanya yang hidup sebelum kayu salib? Nah, saya mengerti. Untuk menjalankan seremonial law-nya nggak dibuat lagi. Tapi prinsipnya masih jalan setelah kayu salib. Karena tujuannya untuk melihat kasih Bapa melalui kayu salib, sebelum kayu salib, dan setelah kayu salib. Sehingga sebelum dan setelah kayu salib, benefit daripada rencana ini yang sudah direncanakan sebelum makhluk pertama di semesta alam diciptakan. Semua arrangement daripada sistem bayang-bayang ini ditemukan pada Kristus. Kita temukan Kristus. Kita perlu lihat Kristus. Sebagaimana mereka pun perlu lihat Kristus sebelum kayu salib. Adam lihat Tuhan Yesus melalui dia punya sistem seremonial. Waktu dia bunuh domba, binatang, dia lihat Tuhan Yesus. Sekarang
kita lihat Tuhan Yesusnya pengganti dombanya. Dulu mereka lihat Tuhan Yesus melalui domba. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus tanpa domba. Tapi prinsip kenapa ada ceremonial law-nya masih jalan. Ceremonial law, Moses law, statutes, judgment, feast, semuanya 10 commandment sama. Bedanya nggak ada yang harus mati lagi yang terjadi di ceremonial law. Cuma itu bedanya. Prinsip ceremonial law jalan terus. Apakah di surga pun kita nggak perlu lihat kebaikan Bapa dan berikan anak. Prinsipnya nggak pernah berakhir. Adam melihat Kristus sebelum kayu salib melalui binatang yang dikorbankan. Hasil pelanggaran hukum Jehovah. Jadi saudara-saudara, moral law, ceremonial law, law of Moses, statutes, judgment, testimony, commandment, namanya keluar dari mulut Tuhan, prinsipnya abadi. Hanya orang yang dibutakan dengan pride dan dosalah yang gak bisa lihat ini. Semoga saudara-saudara bisa melihat betapa indahnya hukum Tuhan dengan pertolongan Roh Tuhan bagi hati yang siap untuk melihatnya dan merendahkan dirinya di hadapan Bapa yang mulia. Inilah bagian terakhir daripada pelajaran The Book of the Law. Semoga kita semua sangat diberkati dengan pekabaran-pekabaran ini.